Baik, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kita sudah pelajari bagaimana ada nilai-nilai yang positif di kuadran 1 itu semua dan seterusnya. Nah, itu akan kita rangkum di sini ya. Di sini kita akan rangkuman dan latihan soal. Oke, langsung saja. Oke. Rangkuman nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Di sini saya buatkan tabel. Ini perbandingan trigonometrinya, ada sin, theta, cos, tan, kosekan, sekan, kotan. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, bisa kita sambil lihat dari yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ini ya, di kuadran 1 ternyata semua nilainya positif. Oke, bisa kita isikan di sini. Semua nilainya positif. Oke, bisa langsung aja ya. Ini untuk merangkum positif. Selanjutnya di kuadran 2. Oke, bisa kita lihat di sini yang positif adalah sin sama kebalikannya kosekan. Yang lainnya negatif. Oke. Sin yang positif. Oke, bisa kita cari yang sin dulu. Sin sama kebalikannya kosekan, yang lainnya negatif. Tuh, kemudian yang di kuadran 3. Nah, kita perhatikan di sini yang positif adalah tan dan kotangan. Tannya di sini positif dan kotangannya positif. Yang lainnya negatif. Dan terakhir di kuadran 4. Kita dapatkan yang positif adalah cos sama kebalikannya. Itu yang positif adalah cos. Kebalikannya sekan. Yang lainnya negatif. Oke, itu yang kita dapatkan ya. Nah, ini kita akan buat rangkuman dari yang kita dapat, yang kita pelajari, yang kita peroleh dari materi ini. Ketika di kuadran 1, ketika di kuadran 1 kita dapatkan apa? Semua positif. Oke, semuanya positif. Di kuadran 2, yang positif adalah sin. Sinnya positif. Oke, sinnya positif. Di kuadran 3 yang positif adalah tan. Dan di kuadran 4 yang positif adalah cos. Tuh ya. Berarti di sini sama kebalikannya sin, kosekan. Kosekan juga positif. Kebalikannya tan, kotan. Di kuadran 3 juga positif. Kebalikannya cos, sekan. Ini juga positif. Oke. Nah, di sini saya akan berikan sebuah rangkuman untuk memudahkan kita untuk mengingat. Oke. Dari rangkuman yang kita buat ini, yang pertama, semua. Di sini kuadran 1 itu artinya semua. Semuanya positif. Terus ke kiri urut dari 1 kuadran 2. Apa ini? Sin. Sini saya buat rangkuman siswa. Nah, ini ada sin-nya. Sin. Oke, saya tulis dulu aja ya. Terus di sini tan. Tanpa. Kemudian cos, kosmetik. Apa yang dimaksud di sini? Jadi ini untuk mengingat-ingat aja. Di sini kuadran 1 itu yang positif semua. Kuadran 2 itu sin, kuadran 3 itu tan, kuadran 4 itu cos. Dan kebalikannya ya, masing-masing. Ini semua positif. Kalau sin positif berarti kebalikannya kosekan positif.
Oke, dari sini kita bisa buat rangkuman untuk memudahkan kita mengingat ya atau menghafal. Jadi kita nggak perlu gimana caranya dapetin dari awal masukin ke tabel. Nah ini kita pakai ini juga udah bisa buat mengingat juga. Artinya kalimatnya ini begini: semua siswa tanpa kosmetik. Oke, ini kalimat untuk memudahkan kita menghafal. Semua siswa tanpa kosmetik. Oke, itu ya. Semua di kuadran 1 positif. Siswa berarti sinnya yang positif. Tanpa kuadran 3 berarti tan. Kosmetik kuadran 4 berarti kos. Tuh, itu untuk mengingatkan kita bagaimana merangkum ini, mengingatkan ya, semua siswa tanpa kosmetik. Kalian sendiri bisa menemukan cara sendiri, membuat kalimat sendiri, terserah kalian. Oke, ini masuk dengan metode mnemonik atau jembatan keledai. Kalau kalian sering dengar ya. Oke, setelah ini kita akan coba ke latihan soal. Oke, silakan dipahami semua siswa tanpa kosmetik untuk mengingat-ingat perbandingannya yang positif. Oke ya. Oke, kita akan lanjut ke latihan soal. Oke, ini untuk latihan soalnya ada soal 1, 2, dan 3. Nanti akan saya coba jelaskan masing-masing soal ya. Kita langsung aja dari nomor yang pertama. Oke, tentukan tanda positif atau negatif dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Oke, akan kita jawab ya. Akan kita jawab. Untuk yang pertama yang A. Tan 146. Kita tahu tan 146 itu di mana? Antara 90 sampai 180 ya. Jadi bisa kita buatkan di situ. Oke, kita tahu segitiga yang terbentuk ini di kuadran 2 ya. Itu di sini. Y-nya positif, X-nya negatif. Ini R. Kita bisa pakai sudut ini. Oke, sama aja pakai sudut ini. Kenapa? Itu penjelasan sebelumnya ya. Oke, berarti tan desa Y per X plus per min. Berarti kita dapatkan tannya ini bernilai negatif. Tuh. Kemudian yang nomor B, sin 218. Oke, di kuadran berapa ini? Ini ya, antara 180, antara 180 dan 270. Oke, misalnya di sini ya, segitiga yang terbentuk terhadap sumbu X ya, seperti di sini. Oke, sudutnya ini. Nah, ini kita lihat tadi X-nya negatif. X-nya yang atas ya. X-nya yang sini, X-nya negatif. Y-nya negatif juga. Sin demi depan per miring. Y per R. Y-nya negatif, R-nya positif. Berarti kita dapatkan nilainya negatif. Kemudian yang C, ketika sin min 230 derajat. Oke, berarti minus, berarti terbalik ya. Kebalik. Jadi dari sini min 90, min 180, min 230, berarti di sini. Bisa set. Oke, hati-hati dia minus. Dia didapatnya minus. Oke, seperti itu ya kurang lebihnya.
Misalnya ini pusatnya ya. Oke, dia minus berarti misalnya ini X-nya 0 derajatnya, berarti dia kebalik sini. Meskipun demikian kita tetap sama, kita cari segitiga yang terbentuk terhadap sumbu X-nya di sini kan. Nah, ini min 180 plus tetanya ini sama aja. Intinya kita fokus ke segitiga yang terbentuk terhadap sumbu X-nya. Oke, di sini Y-nya positif, X-nya negatif, R-nya positif. Berarti kita tulis sin, sin-nya berarti sin demi Y per R. Y-nya positif, R-nya positif. Nah, maka sin min 230 derajat itu nilainya positif. Oke. Itu untuk nomor 1 ya. Selanjutnya kita akan coba kerjakan soal nomor 2. Tentukan tanda dari positif atau negatif ya dari setiap perbandingan trigonometri berikut menggunakan rangkuman yang telah dibuat. Nah, yang kita buat tadi ya, semua siswa tanpa kosmetik. Ini lebih cepat sih. Nah, kita udah tahu rangkumannya. Langsung saja cos 256 derajat. Kita tahu dia di kuadran berapa? 256 itu antara, sebentar ya, ini tak panah dulu, 180 derajat dan 270 derajat. Berarti dia di kuadran 3. Oke, di kuadran 3 nilai cos itu positif. Yang positif apa? Semua siswa tanpa, tannya yang positif berarti lainnya negatif. Berarti cosnya bernilai negatif. Oke, seperti itu. Karena kita udah tahu, langsung kita gunakan rangkumannya, nggak apa-apa. Oke, pasti dia akan bernilai negatif. Yang kedua, kosekan 94. Dia di kuadran 2 ya. Karena antara 90 derajat dan 180 derajat, jadi kuadran 2. Oke, kosekan 94 derajat di kuadran 2, nilai yang positif apa? Semua siswa, sin. Sementara kosekan sendiri kebalikan dari sin, positif ya, berarti nilainya positif. Kemudian yang C, kotan 120 derajat. Ini di kuadran berapa? Kuadran 2 juga. Oke, di kuadran 2 nilai kotannya apa? Negatif. Kotan itu kebalikan dari tan. Karena yang di kuadran 2 semua siswa tanpa kosmetik. Berarti di kuadran 2 siswanya itu sin. Yang positif itu sinnya. Berarti yang lainnya negatif. Oke, berarti kita dapatkan kotan 120 derajat itu nilainya negatif. Itu ya. Ini sangat digunakan sekali untuk materi selanjutnya. Oke, kita pahami dari sedikit demi sedikit yang simpel dulu, sehingga nanti bisa digunakan di materi berikutnya. Oke, yang ketiga, misalkan P adalah titik min 8, min 6 apabila θ adalah sudut yang dibentuk oleh rusuk OP dengan sumbu X, tentukan nilai dari sin. Oke, untuk soal seperti ini kita gambar titiknya dulu, min 8, min 6. Min 8, min 6. Di sini ya. Tuh, ini titik P. Oke, berarti O-nya itu pusat, P-nya ke sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. OP. Ini dia O-nya di sini dan sumbu X-nya kan di sini. Berarti sudutnya ini.
Tuh ya. Dia di kuadran 3 yang jelas. Berarti segitiga yang terbentuk, berarti kan garisnya ini. Oke. Itu ya. Oke, ini aja. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang kita dapat di sini X-nya bernilai ini ya, X-nya itu yang ini yang mendatar, sorry. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Tuh. Oke, di sini panjangnya berapa? Min Y-nya itu min 6. X-nya min 8. Tuh, sesuai ya, Y-nya negatif, X-nya negatif. Yang kita diminta untuk mencari nilai dari sin theta. Oke, ini ya, sama aja kita mencari ini ya. Tuh, yang dimaksud seperti itu. Walaupun ini dari 0 sampai ke sini sama kayak teori sebelumnya, itu sama aja kita mencari perbandingannya theta yang di dalam sudut segitiga ini. Oke, kita udah tahu ininya, sisi depannya min 6, sampingnya min 8. Nah, sisi miringnya ini atau biasanya kita sebut R-nya. Nah, kita cari, dia siku-siku di sini kan. Berarti kita bisa mencari pakai Pythagoras. R sama dengan akar min 8 kuadrat tambah min 6 kuadrat. 64 tambah 36 100. Berarti R-nya 10. Ini R-nya sama dengan 10. Sudah, tinggal dicari aja. Sin theta, sin demi depannya Y atau min 6. Oke, ini Y-nya ya, kan sama aja dengan panjang Y-nya, min 6. Sin demi Y per miring R, R-nya 10. Oke, udah selesai, bisa disederhanakan. Min 3/5 boleh. Terus cos theta, cosami sampingnya min 8, miringnya 10, atau min 4/5. Tuh. Terus tannya, tan desa depannya min 6, sampingnya min 8. Min dibagi min positif ya, berarti min positif nih, sorry. Oke, 3/4. Oke, sesuai yang kita pelajari ya. Dia di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif apanya? Semua siswa tanpa tan. Berarti tannya yang positif. Tuh, yang lainnya negatif sesuai sama teorinya. Tuh, untuk contoh-contoh latihan soal. Semoga bermanfaat, bisa dipelajari, diulangi lagi. Oke, selamat belajar ya. Semangat belajarnya. Orang yang berhasil adalah bukan orang yang tak pernah gagal, namun dia yang pantang menyerah dan terus berusaha. Oke, jangan sampai menyerah, bisa tanyakan langsung ke saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Channel YouTube ini Ardika Matematika. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, sekian dulu. Selamat belajar.